Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emran Dirawan dengan NIM 397 ingin mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam pada bab 11 yang berjudul Pengangguran, Inflasi, dan Kebijakan Pemerintah atau Trade-off dalam Perspektif Islam. Dan kelompok 8 itu terdiri dari saya sendiri dan Mbak Sevi Rosita Dwi Lestari. Terus yang pertama pengertian pengangguran. Yang dimaksud dengan pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Usia kerja adalah anak-anak di atas 6 sampai 18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMA. Sedangkan di atas umur 18 namun masih di sekolah dapatlah dikategorikan sebagai penganggur. Penganggur terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama pengangguran skill, yaitu manakala kemampuan ekonomi suatu bangsa lebih rendah dari kemampuan yang seharusnya dicapai. Yang kedua, pengangguran virsional, artinya pengangguran itu ada karena adanya keangkatan kerja baru yang setiap memasuki lapangan kerja. Sementara itu, ada juga mereka yang telah bekerja keluar dari pekerjaannya karena tidak cocok, bosan, atau karena alasan lainnya, seperti misalnya ingin mencari pengalaman baru dengan pekerjaan baru. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan dan keterampilan, jenis kelamin, pekerjaan, industri, geografis, informasi, dan tentu saja struktur pemerintah tenaga kerja. Adapun untuk mengatasi pengangguran ialah yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter, menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, kegiatan segi penawaran mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberi subsidi dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Selanjutnya ada pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menarik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar atau dirham, yang mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Inflasi selanjutnya yaitu menurut Syekh An-Nabhani memberikan alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah emas. Di antaranya yang pertama, Islam telah mengkaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkannya, maka dijadikannya sebagai ukuran adalah dalam bentuk emas. Yang kedua, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikannya hanya emas dan perak sebagai standar uang. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan hisab emas dan perak. Yang keempat, ada hukum-hukum tentang penukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Selanjutnya ada nilai emas yang menopang nilai nominal dinar atau mengalami penurunan diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tetapi keadaan nilai kecil sekali kemungkinan. Inflasi terbagi dua menurut Al-Makrizi, yaitu yang pertama, inflasi akibat kekurangan persediaan barang. Inflasi inilah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyid, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Yang kedua, inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi ini disebabkan oleh 3 hal, korupsi dan administrasi yang buruk, serta pajak yang memberatkan, dan jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila
dalam bentuk dinar jarang terjadi. Inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat. Pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilitas dana lewat lembaga keuangan formal. Studi di atas menunjukkan bahwa penyebab inflasi di Indonesia ada dua macam, yaitu inflasi yang diimpor dan defisit dalam anggaran pemerintah belanja negara atau APBN. Penyebab inflasi lainnya menurut Sadono Sukimo adalah kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, serta terjadinya kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat permintaan yang kurang bertanggung jawab. Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain yaitu uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan. Maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi. Inflasi menurut sifatnya, yang pertama inflasi merayap atau rendah atau creeping inflation, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah, besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, 40%, dan lain sebagainya. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dalam kondisi ini, barang-barang secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga, harga berubah. Yang keempat, inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit di atas 100. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di suatu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesepakatan kerja penuh atau full employment. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan. Apabila permintaan banyak, sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Yang kedua ada cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi barang karena naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiensinya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada dampak inflasi bagi perekonomian serta keseluruhannya. Misalnya, prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Sedangkan perekonomian nasional berdampak pada yang pertama, inflasi berkurang. Yang kedua, mendorong tingkat bunga. Yang ketiga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Yang keempat, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Yang kelima, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Yang keenam, menyebabkan daya saing produk nasional berkurang. Yang ketujuh, menyebabkan atau menimbulkan defisit neraca pembayaran. Yang kedelapan, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran. Yang pertama ada kebijakan pemerintah. Pengertian kebijakan pemerintah dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi, yaitu dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Selanjutnya ada tujuan kebijakan pemerintah. Poin pertama, tujuan bersifat ekonomi. Ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan utama dari tujuan ini, yaitu 1. Menyediakan lowongan pekerjaan, 2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, 3. Memperbaiki pembagian pendapatan. Terus poin selanjutnya, tujuan pemberian sosial dan politik. Tujuan bersifat sosial dan politik. Yang 1. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, 2. Menghindari masalah kebijakan, 3. Mewujudkan kestabilan politik. Selanjutnya adalah jenis kebijakan pemerintah. Nah, yang pertama itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Untuk penerapan kebijakan moneter berdasarkan pada hipotesis market interest rate, maka kebijakan yang diambil adalah mengubah dari output real dan kesempatan kerja kepada pencapaian stabilitas harga-harga. Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor real. Kebijakan moneter Rasulullah SAW selalu terkait dengan sektor real perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter atau keuangan. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan di mana kepada satuan itu dinisabkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang yang lain. Secara makro, sebuah tatanan ekonomi masyarakat yang ditopang dengan sistem ribawi tidak akan pernah betul-betul sehat. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Untuk menerangkan tentang efek dari kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi perlu dibedakan dalam 2 keadaan, yaitu yang pertama, keadaan di mana inflasi berlaku tanpa terkontrol pemerintah. Kedua, inflasi yang dibatasi oleh kebijakan fiskal. Dalam bentuk pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik pada rakyatnya. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama pergerakan perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan. Kebijakan fiskal mempunyai peran yang penting. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Peran kebijakan fiskal relatif dibatasi, 2 hal yang mendasari. Pertama, tingkat bunga yang tidak mempunyai peran sama sekali dalam ekonomi Islam. Kedua, Islam tidak membolehkan perjudian karena dapat menimbulkan berbagai praktek perjudian yang mengandung spekulasi atau untung-untungan. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu yang pertama, Islam menempatkan pada tempat yang tinggi atau terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Yang kedua, kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi. Hal ini karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation itu sendiri. Yang ketiga, penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan. Sebelumnya ini ada tambahan dari rangkuman presentasi, yang mana pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran itu dibagi menjadi 3, yaitu pengangguran skill, pengangguran friksisional, dan pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran, itu terdapat kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Pengertian inflasi. Inflasi ada kecenderungan dari harga-harga untuk menarik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu barang atau 2 barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga-harga yang lain. Syekh An-Nabhani memberikan alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah emas, diantaranya
Islam telah mengkaitkan emas dan perak dengan hukum baku dan tidak berubah. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikannya hanya emas dan perak sebagai standar uang. Terus yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Inflasi terbagi menjadi dua menurut Al-Makrizi, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilitas dana lewat lembaga keuangan formal. Studi di atas menunjukkan bahwa penyebab inflasi di Indonesia ada dua macam, yaitu inflasi yang diimpor oleh defisit dalam anggaran pemerintah belanja negara atau APBN. Inflasi menurut sifatnya. Yang pertama, inflasi merayap atau rendah kurang dari 10% per tahunnya. Yang kedua, inflasi menengah atau Gloping inflation besarnya antara 10-30% per tahun. Dan yang ketiga, inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% per tahun. Dan inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit di atas 100. Inflasi berdasarkan sebabnya, yaitu ada dua, demand-pull inflation dan cost-push inflation. Kebijakan pemerintah dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah. Tujuan kebijakan pemerintah yaitu bersifat ekonomi dan bersifat sosial dan politik. Jenis kebijakan pemerintah ada dua, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.